Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku seiman di mana saja berada, seperti biasa, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Teman-teman saya menjuluki saya sebagai manusia satu ayat. Karena kebiasaan saya kalau pulang dari ngaji di pondok, mendengarkan dawuh kiai, setelah pulangnya sampai rumah, satu ayat kami sampaikan pada keluarga. Seperti sebagai oleh-oleh gitu. Pesan kiai memang kita harus rajin menyampaikan kebaikan pada orang lain gitu. Itu sesuai dengan dawuh Rasulullah SAW. Balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun satu ayat, katakan yang Nabi begitu. Saudara-saudaraku, rutin setiap bulan Ramadan, semua muslim yang mukmin atau orang Islam yang beriman, khusus yang beriman, diseru oleh Allah untuk melaksanakan kewajiban puasa di bulan Ramadan selama 1 bulan penuh. Kita pun ini yang merasa beriman juga melaksanakan seruan tersebut. Surat Allah itu ada di surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Kira-kira begitu terjemahannya gitu. Jadi tujuan diperintahkan puasa, diwajibkan puasa, la'allakum tattaqun, agar menjadi orang yang bertakwa. Catat tujuan puasa itu. Kemudian, pernahkah kita ini sekali-kali mencoba mengevaluasi, menilai diri kita sendiri masing-masing, bukan menilai orang lain? Apakah puasa-puasa kita, ibadah kita puasa di tahun-tahun lalu, apakah berhasil? Apakah sukses? Apakah diterima Allah? Tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Tapi kita bisa juga ikut mengetahui itu, insya Allah. Karena apa? Karena Allah itu memberikan tanda-tanda di Al-Quran orang-orang yang diterima ibadah puasanya. Ada, makanya kita gunakan akal, karena Allah berikan kepada kita akal, dan hidayah berupa Al-Quran itu. Maka menjadi ada 2 dalil, akal kita sebagai dalil akli, Al-Quran sebagai dalil nakli. Sebagai perumpamaan, kita perumpamaan dulu ini sebelum masuk ke persoalan pokok. Kita yang punya rencana pergi ke Surabaya, bisa dikatakan sukses kepergian kita jika kita sudah sampai di Surabaya. Betul ya? Kita pergi ke Semarang, pergi dengan tujuan Semarang, dikatakan sukses kepergian kita jika sudah sampai di Semarang. Sekarang masuk puasa Ramadan, tujuannya yaitu la'allakum tattaqun, agar menjadi orang yang takwa. Bisa dikatakan puasanya berhasil, sukses, jika kita ini menjadi orang yang takwa. Sama kan? Pola pikirnya sama. Takwa yang bagaimana? Ada tanda-tandanya di Al-Quran. Ciri-ciri itu disebutkan oleh Allah. Surah Al-Baqarah ayat 3 dan 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu ayat 3, yang artinya di sana ada 3 poin ciri-ciri tanda-tanda orang takwa itu. Yang pertama, beriman kepada yang ghaib. Artinya yang tidak tampak oleh mata itu kita tetap percaya, seperti surga, neraka, malaikat dan sebagainya, itu kita yakin iman. 1, ada dalam diri kita, ada 1, kita nabung 1 tanda-tanda itu, takwa itu. Yang kedua,
menegakkan sholat. Rutin itu sudah, tinggal bagaimana sholat kita ya. Maka kita perbaiki terus kualitas sholat kita ini. Ini tanda-tanda orang bertakwa yang kedua. Yang ketiga, menafkahkan sebagian rizki yang diberi Allah. Apa? Sedekah, infak. Ya, sesuai dengan kemampuan. Ini tanda-tanda orang takwa, jangan dianggap sepele. Ya. Kemudian itu adalah ayat yang ketiga. Dilanjutkan ayat yang keempat surah Al-Baqarah. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Di sini ada dua tanda-tanda orang yang bertakwa. Yang pertama, beriman kepada kitab Al-Qur'an yang diturunkan pada Nabi itu, Nabi kita Muhammad SAW. Dan kitab-kitab sebelum Al-Qur'an. Jadi kita juga harus iman. Kitab Allah sebelum Al-Qur'an itu juga ada. Seperti Taurat, Zabur, Injil itu diturunkan pada nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW. Ya, itu kita sebagai orang yang bertakwa, tanda-tandanya seperti itu. Kemudian terakhir di Al-Baqarah ayat 4 tadi itu, yakin akan datangnya hari akhirat. Bahwa akhirat itu ono, yakin. Ya mati, setelah mati dunia, kemudian dihidupkan di alam akhirat, sebelumnya alam barzah dulu itu kita yakin. Maka termasuk tanda-tanda orang yang bertakwa di situ. Di samping surah Al-Baqarah, surah Ali Imran juga ada ayatnya 134 dan 135. Tak bacakan di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 134. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Itu ayat yang 34. Artinya di sana itu ada tanda-tanda orang takwa ya. 3 poin. Di satu ayat 134 itu Ali Imran. Yang pertama, tandanya orang takwa, mereka yang menafkahkan harta atau infak. Infak menafkahkan harta itu infak. Baik di waktu lapang maupun sempit. Ya. Kondisinya kepenak, orang kepenak tetap aja infak, sedekah. Sugih, melarat tetap sedekah. Dalam keadaan gembira dan sedih tetap kita sedekah. Itu tanda-tanda orang yang bertakwa. Kemudian yang selanjutnya, orang-orang yang mampu menahan marah, gak ngamuan, ya. Bisa ngempet, itu juga tanda-tanda orang yang takwa. Ya. Kemudian ada juga tanda-tanda takwa, orang yang bertakwa di surah ayat 134 ini, yaitu memaafkan kesalahan orang lain. Memaafkan, walaupun tidak minta maaf, kita maafkan. Ya, karena itu merupakan tanda orang yang bertakwa, ya, yang suka memaafkan orang lain. Kemudian yang terakhir, poin tanda orang takwa di ayat 135, yaitu orang-orang yang berbuat keji itu jahat lah pokoknya kalau orang lain atau mendolimi diri sendiri. Kemudian segera ingat pada Allah, lalu mohon ampun atas dosa-dosanya itu, dan tidak meneruskan perbuatan dosa itu, kapok, tidak mengulangi lagi. Ini tanda-tanda orang takwa. Semoga di 9 tanda takwa itu ada di diri kita. Kita koreksi diri kita sendiri saja, bukan orang lain, sehingga itu merupakan tanda bahwa puasa kita berhasil di tahun lalu itu, karena tujuan puasa adalah menjadi orang yang dengan catatan tentu semua itu dilakukan dengan ikhlas karena Allah. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.